Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini Minggu 29 Mei, hari Minggu Paskah yang ke-7, dan juga kita merayakan hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56. Pada hari ini kita memasuki novena hari yang ketiga. Kita kembali bersama-sama berdoa novena, sama seperti Bunda Maria dan para Rasul Kristus yang lebih dulu bertekun sehati dalam doa, menunggu tercurahnya Roh Penghibur seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Ujub doa novena kita hari yang ketiga adalah: marilah kita mohon kebijaksanaan Roh Kudus, agar kita sanggup menghayati kesatuan kita sebagai umat Allah yang diutus untuk bersaksi tentang kesatuan ilahi Allah Tritunggal Maha Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan Engkau di surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putramu, yang bersama Dikau dalam kesatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus hari ini baru saja bersabda demikian di dalam doanya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan
mereka. Dalam Yohanes 17 ayat 20 tadi kita dengarkan demikian. Baik mereka, yaitu ke-12 murid Tuhan, dan saya, Anda, kita semua yang telah percaya oleh karena pewartaan dan iman para rasul, juga tentunya turut didoakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyatukan kita semua yang percaya kepadanya dalam doanya. Sangat indah sekali pernyataan Tuhan ini. Saudara-saudariku yang terberkati, tidak sedikit di antara kita, di antara orang-orang yang percaya sebagai umat Allah, yang pada awalnya itu aktif dalam hidup menggereja, tiba-tiba menghilang dan bersikap tak peduli lagi, bahkan tidak mau lagi ke gereja karena alasan ketidakcocokan dan merasa tidak dihargai pelayanannya atau pekerjaannya di gereja. Betapa sangat disayangkan bila hal itu terjadi, mengorbankan hal yang sangat mulia karena alasan-alasan pribadi itu. Hal yang sangat mulia yang saya maksudkan adalah Tuhan Yesus yang kita muliakan dan sembah di gereja, yang darinya kita menimba kekuatan dan rahmat, sukacita sejati, keselamatan kekal, harus dikorbankan karena alasan ketidakcocokan dan sentimen-sentimen pribadi. Maka saudara-saudariku, seringkali kita hendaknya jauh berpikir lebih dalam lagi bahwa seringkali yang terjadi adalah apa yang menyatukan, yaitu kasih Tuhan yang tiada batasnya, itulah yang hendaknya menguatkan kita, bukan lagi pada alasan ketidakcocokan dan sentimen pribadi, tetapi apa yang menyatukan, yaitu kasih Tuhan yang tiada batasnya untuk kita semua, itulah hendaknya yang menguatkan kita dan memampukan kita untuk bertekun di dalam doa, di dalam kesatuan dengannya. Dalam salah satu doa Tuhan terungkap permintaannya supaya Allah Bapa melindungi kita semua dari yang jahat. Yang jahat itu bisa berupa perselisihan, permusuhan, ketidakcocokan yang membuat orang lalu memisahkan diri dan tidak mau peduli. Saudara-saudariku yang terberkati, doa Tuhan supaya mereka, yaitu kita, bersatu, artinya supaya Allah Bapa melindungi, memelihara kita dari perpecahan akibat kebencian dan ketidakcocokan. Doa mohon Roh Kudus. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami
dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk berani bersaksi atas kebangkitan Putra-Mu dan kenaikannya ke surga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.